Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Perkenalkan, nama saya Kanda Rasul. Nama saya Niki Krisniani. Nama saya Cynthia Purnawidinianti. Nama saya Putri Sunandar. Nama saya Mutiara Abdullah Hanifah. Orde Baru didefinisikan sebagai tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang 1945, atau suatu istilah yang digunakan sebagai pembatas untuk memisahkan antara periode kekuasaan Presiden Ir Soekarno atau Orde Lama dengan periode kekuasaan Presiden Soeharto. Masa Orde Baru terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI di tahun 1965, kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru ditujukan kepada pembangunan di segala bidang. Yang pelaksanaannya tertumpu dalam suatu program yang disebut dengan trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun adalah kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1969 sampai tahun 1994 yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan. Hubungan IMF International Monetary Fund dengan Orde Baru merupakan awal mula ketergantungan pembangunan ekonomi Indonesia terhadap pihak eksternal atau luar negeri. IMF adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat dan menjaga sistem moneter internasional. Masa transisi 1966 sampai 1967. Yang pertama ada aksi-aksi Tritura. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar KAPPI, KAMI, KAPI. Kemudian muncul pula KABI atau Guru, KASI Sarjana, KAWI Wanita, KAGI Guru, dan lain-lain. Pancasila mendatangi DPR GR mengajukan 3 buah tuntutan, yaitu 1. Pembubaran PKI, yang kedua pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, yang ketiga ada penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Yang kedua di sini ada surat perintah 11 Maret. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Yang ketiga ada dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Yang B ada stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Di sini ada yang pertama, menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun Repelita dan pemilihan umum pemilu. Yang kedua ada menyusun dan merencanakan Repelita. Yang ketiga ada melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Yang keempat ada mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme.
pembangunan. 1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 2. Pembangunan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Pemerataan pembangunan yang hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2. Stabilitas penyelenggaraan keamanan. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada hari ulang tahun ke-25 Anniversary Gajah Mada di Yogyakarta 19 Desember 1974. 3. Penerapan dui fungsi ABRI. Dui ABRI seperti yang dijelaskan sebelumnya diartikan sebagai ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuasaan militer Indonesia dan juga fungsi bidang politik. 4. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandasan pada MPRS nomor 23 1966 yang isinya ada antara lain mengharuskan diutamakan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala sosial nasional yang lain, termasuk soal politik. 5. Kebijakan pembangunan Orde Baru dalam usaha mewujudkan tujuan nasional maka Majelis Pemusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973 sampai 1978 sampai 1983 dan sampai 1988 dan 1993 menerapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN, yaitu dengan trilogi pembangunan. Selanjutnya ada C, yaitu integrasi Timur-Timur. Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timur-Timur terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung proklamasi Balibo yang terdiri dari UDT bersama Apodeti, Kota, dan Trabalista. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di Kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya ada D, dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi secara fundamental pembangunan tidak merata, tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara seperti di Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Barat atau Papua. Faktor inilah yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia menjelang akhir tahun 1997. Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.